Ada 3 strategi yang sudah digunakan oleh brand Zepclinic dan juga oleh brand UMKM Ella Skincare yang bisa kamu gunakan juga untuk mengembangkan bisnis kamu lebih masif lagi. Menggunakan influencer untuk meyakinkan pembeli agar membeli dari sebuah bisnis itu sangat efektif karena influencer ini sudah dipercaya oleh fansnya atau followernya sendiri. Tapi bagaimana kalau kita ini ingin mengkonversi atau membuat seorang influencer ini justru menjadi pelanggan setia kita? Karena kalau influencer jadi pelanggan setia kita, pada akhirnya influencer ini akan mempromosikan bisnis kita bahkan tanpa diminta. Dan dalam video ini saya akan memberikan ada 3 strategi yang sudah digunakan oleh brand Zepclinic dan juga oleh brand UMKM Ella Skincare yang bisa kamu gunakan juga untuk mengembangkan bisnis kamu lebih masif lagi, karena dengan strategi membuat influencer ini menjadi pelanggan setia kita dan pada akhirnya mereka tidak habis-habisnya mempromosikan produk kita. Kita akan bahas tutorialnya dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama gue Yosef Abbas, founder dari Sekolah Pebisnis, seorang salonpreneur dan juga seorang digital marketer. Jadi buat kamu yang baru bertemu dengan saya dalam video yang satu ini, jangan lupa untuk subscribe segera channel Yosef Abbas supaya gak ketinggalan tips, trik, dan terutama strategi terbaru seputar bisnis, marketing, dan online marketing. Influencer atau KOL yang malah bisa diubah oleh brand menjadi pelanggan setia bisnis tersebut. Influencer ini biasanya digunakan untuk meyakinkan customer. Tapi gimana kalau justru si influencer inilah yang membeli dari produk kita, membeli dari bisnis kita, dan pada akhirnya membuat dia sharing ke fansnya sendiri, followernya sendiri, bahkan ke teman-teman influencernya yang lain. Sebelum kita mulai, sebagai side notes, ini adalah teknik yang advance influencer marketing. Jadi kalau kamu baru memulai influencer marketing dan lagi belajar influencer marketing, kamu bisa menuju ke endorse-mastery.com. Itu adalah course gue mengenai bagaimana caranya memulai endorse dari nol, dari pemula hingga scale up endorsement, hingga puluhan dan ratusan influencer paralel sekaligus. Dan di dalam video ini gue akan membahas bagaimana caranya kita bisa meyakinkan influencer pada akhirnya menjadi pelanggan setia kita dan pada akhirnya mempromosikan bisnis kita. Dan ini adalah gua ambil dari beberapa brand, yaitu brand Zepclinic dan juga Ella Skincare, serta praktisi gua sendiri yang selalu menerapkan teknik endorsement ini di bisnis gua sendiri dan juga ke bisnis klien-klien gua. Strategi yang pertama adalah dengan memulai mengubah posisi brand kamu. Jadi bukan bisnis atau brand kita yang meminta mereka, tapi influencer lah yang meminta untuk ikutan campaign yang sedang kita adakan. Ini poin yang sangat penting, karena pada umumnya kalau kita sebuah brand bisnis yang ingin menggunakan influencer, maka otomatis kita yang akan menghubungi influencer duluan, meminta red cardnya, lalu meminta juga kira-kira kapan dia bisa mempromosikan produk kita, mereviewnya. Dan pada akhirnya, kitalah yang akan menghampiri mereka. Tetapi sekarang dibalik, mereka yang harus menghampiri kita. Bagaimana cara membaliknya? Adalah menggunakan platform influencer. Jadi nanti saya kasih lihat platform influencernya, di mana platform influencer ini akan mengadakan blasting ke semua influencer yang ada di dalam platform tersebut, sehingga bukan si brandnya yang mendatangi influencernya, tapi influencer yang mendapatkan notifikasi. Apa perbedaannya? Perbedaannya sangat besar. Kenapa? Karena influencersnya mendapatkan notifikasi. Dan pada akhirnya influencer hanya akan bergabung kalau dia tertarik dengan produk kamu. Jadi di sini perbedaannya adalah sudah pasti orang-orang yang ikut ke campaign kamu atau ke promosi kamu, mempromosikan produk kamu adalah orang-orang yang memang tertarik dengan produkmu. Nah, di sini kuncinya adalah membalikkan keadaan. Jadi membuat mereka suka dengan produk kita itu nggak bisa diminta dengan ini produk kita, silahkan dipromosikan. Tetapi ada notifikasi yang masuk ke mereka dan mereka justru yang tunjuk tangan bahwa saya nih pengen coba, kayaknya saya suka deh dengan produk itu. Dan dengan itu saja kita sudah membalik keadaan. Ini adalah contoh platform influencer. Ada 4 yang ingin saya sharingkan. Dan tujuan menggunakan platform influencer ini adalah membalikan keadaan, membuat mereka angkat tangan bahwa mereka suka dan mereka angkat tangan, sehingga pada akhirnya kita jadi tahu orang-orang siapa saja influencer tersebut yang memang mereka punya rasa ketertarikan dengan produk kita. Artinya lebih mudah untuk kita dekati, kita persuasi, kita akan menjalin kerjasama lebih lanjut lagi. Mungkin kerjasama di lain kali juga. Dan di sini ada salah satu brandnya, yaitu ada Party Post, bentuknya seperti ini, di mana setiap platform influencer ini biasanya memiliki isinya adalah beberapa influencer yang telah mendaftar menjadi bagian dari platform ini. Jadi di sini pada saat ada campaign atau ada saat kita ingin berpromosi, yang terjadi adalah di sini akan blast ke seluruh influencer yang tergabung di dalam platform ini. Nah, jadi influencer itu akan mendapatkan notifikasi seperti ini, akan dikirimkan ke masing-masing influencers, lalu nanti influencersnya akan mendaftar ke promo yang ingin kita rencanakan. Ada juga lemon influencer seperti ini, ada influencernya, dan hal yang sama terjadi, nanti influencernya ini memang akan di blast,
program kita, marketing kita, campaign-nya akan terjadi kapan, dan influencer itu bisa angkat tangan bahwa saya tertarik ingin join gitu ya. Ini mengubah posisi influencer dari tadinya seorang brand atau sebuah brand yang menghampiri influencer, sekarang influencer yang ingin bergabung ke brandnya gitu. Jadi posisinya ini dibalik. Tadinya ada gap yang besar di mana influencernya di atas, brandnya di bawah. Sekarang dibalik, influencer yang mendaftar ke brand. Di sini juga ada tail score dengan cara yang sama juga. Di sini berlakunya yaitu kita membuat sebuah campaign. Di sini juga ada influence.id, dan campaign yang telah kita adakan tersebut nanti influencer ini bisa angkat tangan dan bergabung bahwa mereka tertarik ke brand atau ke promosi yang kita lakukan. Nah, kekurangannya di sini adalah dengan menggunakan platform-platform ini memang untuk UMKM cukup mahal bisa dibilang ya, karena memang nggak murah juga ya harganya untuk kita bisa membuat sebuah campaign influencer di sini. Dan oleh karena itu kita bisa lihat di sini case study yang menggunakan platform ini juga bukan brand-brand yang sangat pemula gitu ya, tetapi memang brand-brand yang sudah memiliki omset yang ya bisa dibilang menengah ataupun bahkan yang sudah brand yang berkembang gitu ya. Di sini kita bisa lihat juga di sini ada beberapa sampel brand yang sudah menggunakan brand tersebut ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kadang-kadang untuk kita yang masih UMKM cukup terkendala untuk menggunakan strategi membalik keadaan ini menggunakan platform influencer. Nah, ada strategi yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai brand UMKM. Kita meniru dari Ella Skincare. Strategi yang kedua ini adalah kita menciptakan lingkungan yang influencerable, membuat influencer yang suka banget produk kamu, yang kira-kira sudah menjadi fans loyal produk kamu, itu menginfluence lainnya, sehingga mereka menjadi lebih tahu dan jadi fans dengan bisnis kamu. Berbeda dengan strategi yang pertama tadi menggunakan platform influencer, ini strategi yang lebih irit atau lebih hemat, karena di sini kita menggunakan cara yang manual. Bagaimana caranya? Adalah kita membuat influencer ini dipengaruhi oleh influencer lainnya yang telah suka dengan produk kita. Bagaimana cara melakukannya adalah dengan kita membuat sebuah campaign. Campaign itu adalah bagaimana kita berpromosi menggunakan lebih dari satu influencer. Biasanya ini kita lakukan saat kita ingin berpromosi di hari raya Ramadan misalnya, atau di hari raya di akhir tahun, atau promo 11-11, 12-12, dan tanggal kembar lainnya. Dimana kita membuat beberapa influencer ini, katakanlah 6 influencer gitu ya. Mereka dikumpulkan di dalam satu grup. Nah, di sini kuncinya. Kuncinya adalah membiarkan influencer yang sudah senang dengan produk kita, sudah pernah kita endorse dan kelihatannya bagus reviewnya, itu kita gabungkan dengan influencer yang masih baru kenal produk kita, masih belum tahu produk kita itu seperti apa dalamnya, bahkan kelihatannya masih setengah-setengah sukanya dengan produk ataupun brand kita. Ini di dalam sebuah campaign dimasukkan ke dalam sebuah grup WA atau Telegram, dan membiarkan influencer yang sudah suka menginfluence influencer yang masih baru. Jadi kuncinya yang sangat penting di sini adalah influencer tidak bisa diinfluence oleh brand owner atau pemilik bisnis. Influencer hanya bisa diinfluence oleh influencer lainnya. Dan oleh karena itu strategi kedua ini sangat efektif. Dan ini dilakukan juga oleh Ella Skincare. Dan saya akan menunjukkannya juga sebuah grup WhatsApp yang digunakan untuk mengumpulkan influencer yang sudah menjadi loyal fansnya dari Ella Skincare dengan influencer yang masih terbilang cukup baru dengan produk atau brand Ella Skincare tersebut. Di sini kamu bisa lihat ini adalah sebuah grup campaign nomor 2 ya. Jadi ada beberapa campaign dan kan telah melakukan beberapa campaign. Nah, di grup campaign yang ini ada isinya beberapa influencer. Dan di sini dimasukkan di dalam satu grup. Katakanlah kita mau campaign ini dimulai di bulan depan. Di bulan ini sudah mulai dimasukkan nih influencer-influencer yang akan berpartisipasi. Mungkin kalau biasanya kita melakukan endorse secara manual 6 orang, 6 nama ini terpisah ya, tidak digunakan dalam satu grup yang sama. Tapi ini kita kontak 6 influencernya dan mereka dimasukkan ke grup yang sama. Lalu di brief bersama-sama, tapi kita campur antara influencer yang sudah jadi loyal, influencernya suka dengan produk dan brand kita, dengan influencer yang masih baru. Sehingga terjadi komunikasi yang positif di sana. Influencer menginfluence influencer yang lainnya. Di sini terlihat bahwa aku juga jujur banget ini bagus buat jerawatan. Moisturizer ini yang tepat buat acne prone. Influencernya yang mempromosikan ke influencer lainnya. Iya, kalaupun beli sendiri sih jadi jarang jerawatan banget ini gitu ya. Muka aku jadi jarang jerawatan, fix bulan depan beli sendiri, hahaha. Jadi ini kita endorse, tapi dia malah mau beli sendiri nanti di bulan depan setelah program endorsement kita ini di grup ini sudah selesai programnya. Dari pengalaman gue sendiri dalam menangani brand gue ataupun brand klien gue, dan termasuk yang dilakukan oleh Ella Skincare ini, itu ada perbedaan kalau kita endorse 6 orang, tiba-tiba kita hanya kirimkan ke mereka masing-masing secara terpisah tanpa bertemu, dengan kita mengumpulkan mereka di dalam satu grup. Yang terjadi adalah influencernya menginfluence influencer lainnya, sehingga pada akhirnya
timbul dari tadinya influencer yang masih baru ini nggak kepikiran dia harus menggunakan kata-kata apa dalam promosinya, keyword yang harus diangkat itu apa saja, lalu kira-kira angle-angle kontennya itu biasanya apa aja yang harus diangkat. Itu biasanya yang masih baru terhadap brand kita atau produk kita belum terlalu banyak sisi kreativitasnya. Dan kedua, begitu mereka dicampurkan dalam satu grup dan melihat teman-teman influencer lainnya itu, ada sisi influencer ini ingin lebih bagus dibandingkan dengan influencer lainnya, sehingga ujung-ujungnya mereka saling berlomba. Dan yang diuntungkan adalah brand kita, karena kita memiliki kreativitas yang paling maksimal dari kapasitasnya masing-masing influencer tersebut. Strategi yang advance terakhir adalah yang ketiga, menciptakan kebanggaan buat si influencer tergabung ke dalam sebuah komunitas. Jadi membuat influencer ini mendaftar ke komunitasnya, mempertemukan mereka juga secara langsung dalam event di offline, sehingga mereka juga punya privilege lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Strategi ini sebetulnya menggabungkan kedua strategi sebelumnya dan diperbesar, lebih masif. Nah, brand ini memang adalah brand yang tadinya UMKM dan sekarang sudah berkembang, yaitu brand klinik kecantikan ZEP. Di mana brand klinik kecantikan ZEP ini, kalau tadi kita hanya berbicara dari satu campaign saja yang mengkombinasikan influencer dan saling menginfluence. Kalau ZEP ini melakukannya dengan yang lebih masif karena dia membuat pergerakan beberapa event-event dalam 1 tahun dan membuat komunitasnya juga. Jadi efeknya lebih long lasting. Nah, yang dilakukan oleh ZEP itu adalah ZEP membuat yang disebut dengan ZEP Icon, sebuah komunitas yang isinya hanyalah influencer-influencer dari brand tersebut ya. Jadi ZEP Icon ini tahun 2018 dia membuat ZEP Icon, influencer-influencer yang pernah di-endorse sama ZEP akan dimasukkan, diberikan kesempatan untuk mendaftar menjadi ZEP Icon. Lagi-lagi influencer yang mendaftar, bukan ZEP-nya yang mendatangi influencernya. Jadi awalnya ZEP mendatangi influencer yang endorse. Setelah itu ZEP-nya ditawari ke influencer, mau nggak mendaftar untuk masuk ke bagian dari ZEP Icon. Dimana ZEP Icon ini memang memiliki influencer-influencer yang ibaratnya sudah cukup terkenal, yang sudah kalibernya dan pengalamannya di dunia influencer marketing yang beauty-beauty itu sudah cukup tinggi. Otomatis banyak influencer-influencer yang pengen join ke ZEP Icon. Ini merubah seperti yang teknik strategi pertama, merubah posisinya dari brand yang datang ke influencer menjadi influencer yang meregister ke brand dengan metode ZEP Icon ini. Dan yang lebih luar biasa adalah setelah dibiarkan untuk mendaftar ke ZEP Icon, ZEP juga membuat sebuah event yang tujuannya adalah influencer menginfluence influencer. Kalau sebelumnya dari versi yang UMKM, ini Ella Skincare ya, dan seperti yang saya juga lakukan, itu mengumpulkan di dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Yang ini dikumpulkan secara offline di event yang memang saya bilang cukup eksklusif, sehingga pada akhirnya influencer yang masih baru itu memiliki kebanggaan untuk hadir di sana, memiliki privilege dibandingkan dengan influencer-influencer lainnya yang tidak termasuk dalam ZEP Icon juga. Jadi pada akhirnya akan terubah menjadi loyal terhadap brand ZEP. Nah, kurang lebih eventnya seperti ini. Nah, ini influencer-influencer semua yang ditemukan di dalam event offline ini. Cantik aku dimana adalah mereka influencersnya saling menginfluence dengan influencers lainnya. Wajah. Ini juga ada event lain dari ZEP di tahun yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan kadang-kadang juga di kota yang berbeda dengan influencers yang berbeda. Intinya adalah mengumpulkan influencer-influencer dalam satu tempat. Aku ngeliat acaranya wow banget, luar biasa banget. Nah, dan hingga bahkan influencernya sendiri mempromosikan eventnya, mempromosikan komunitasnya, dan membuat influencer lainnya itu menjadi ingin bergabung. Ini untuk kita saling mengenal satu sama lain, sehingga kita dengan seperti itu, maka ZEP bukan hanya membalikan keadaan ya influencer yang meregister, tapi juga membuat influencer ini ada unsur FOMO-nya. Jadi influencer yang belum bergabung ke sana, mereka jadi merasa dia belum jadi bagian sesuatu yang eksklusif atau privilege, di mana influencer itu memang menginginkan sesuatu yang sifatnya eksklusivitas. Lalu selanjutnya, yang lebih luar biasa lagi adalah ZEP membentuk pasukan seperti ambasadornya mereka atau loyalisnya dari brand ZEP yang akan secara aktif mempromosikan brand mereka. Bahkan jika tidak dibayar, dari mulut ke mulut akan diceritakan ke teman-temannya. Jadi kurang lebih tampilan efeknya dari teman-teman yang bergabung ke dalam ZEP Icon itu akan memiliki kadang-kadang di sosial medianya ditulis menggunakan hashtag ZEP Icon, atau bahkan di bio-nya mereka secara bangga itu mendeklar bahwa mereka menjadi bagian dari ZEP Icon. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ZEP mengadakan event-event di beberapa kota. Jadi ini kebetulan ada di Semarang, ada juga yang di Solo, ada juga yang di Jogja, ada juga yang di Jakarta. Jadi mereka punya chapter-chapter kotanya. Saking banyaknya influencer yang pada akhirnya FOMO dan ingin bergabung ke dalam komunitasnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, bahwa kalau kita lihat di sini ada di bio-nya,
ada Dezulku Laifah ini dia 14k followers. Dia dengan bangga menerapkan hashtag Zap Icon di bio-nya. Lalu di sini juga ada influencer dan dia menggunakan hashtag Zap Icon. Gitu. Lalu ada beberapa di sini yang dia sharing dia sedang ikut gathering Zap di Samarinda contohnya. Di sini ada gathering di Pakubono contohnya. Jadi dengan itu kamu bisa melihat ya bagaimana strategi advance influencer marketing ini bisa membuat brand kita ini jadi berkembang secara masif ya. Bukan cuma kita endorse sekali, kita minta red card atau kita meminta seseorang untuk menjadi afiliator produk kita lalu putus hubungan begitu saja, tetapi kita berusaha untuk menginfluence influencer yang masih belum menjadi fans ataupun loyalis dari brand kita. Dengan strategi yang dibagikan di video ini, ada strategi yang sangat pemula, yaitu menggunakan grup WhatsApp dan grup Telegram, dan itu juga secara aktif saya lakukan. Dan buat kamu yang saat ini juga ingin belajar lebih lanjut mengenai endorsement, bisa cek di endorsemasteri.com. Lalu juga ada strategi yang menengah, menggunakan platform influencer walaupun berbayar dan cukup buat UMKM ini mungkin ada beberapa yang merasa cukup memberatkan. Jadi strategi yang selanjutnya ini adalah strategi yang brand yang sudah cukup besar seperti Zap, yang strateginya ini per chapter di kota-kotanya gitu ya, karena influencernya sudah cukup banyak dan komunitas juga sudah cukup besar. Nah, semoga info ini bisa berguna dan menaikkan strategi influencer atau KOL kamu satu langkah lebih tinggi lagi dengan advance strategi influencer marketing ini. Kalau kamu sampai saat ini belum subscribe juga channel Yosef Abbas, jangan sampai ketinggalan tips trik yang seperti yang saya bagikan dalam video satu ini. Jadi saat ini saya ajak subscribe sekarang juga ke channel Yosef Abbas. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama gue Yosef Abbas, founder dari Sekolah Bisnis. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Gue Yosef, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!